Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Kembali lagi ke podcast kita hari ini bersama saya Nailul Amani dan pemateri hebat kita Adinda Thalia Salsabila yang berasal dari universitas di kota Jember, yaitu Universitas Dr. Subandi. Jadi podcast kita hari ini akan membahas tentang isu kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan masih sering disepelekan oleh masyarakat, yaitu kekerasan seksual dan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja dengarkan podcast kita hari ini bersama Kak Adinda. Oke Kak Adinda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih karena sudah mengundang saya di podcast kita pada pagi hari ini. Baik, pembahasan ini kami angkat berdasarkan hasil kegiatan edukasi dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMA X Batam yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah tahun 2024. Di fase ini, remaja rentan terhadap pengaruh lingkungan, sosial, keluarga, sekolah, teman sebaya maupun sosial media. Sayangnya, jika lingkungan tidak aman dan suportif, remaja bisa mengalami berbagai masalah, salah satunya kekerasan seksual dan bullying. Data nasional menunjukkan kasus kekerasan seksual dan bullying yang berada di Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat dan masih banyak sering terjadi di masyarakat. Bahkan banyak korban yang tidak berani melapor karena takut, malu, atau tidak tahu harus melapor kepada siapa. Oleh karena itu, kami dari Universitas Dr. Subandi menjembatani para korban kekerasan seksual dan bullying untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Oke, penjelasan yang sangat menarik ya Kak. Oke, kali ini saya mau tanya nih, menurut Kakak apa itu kekerasan seksual dan bullying? Baik, yang pertama itu kekerasan seksual itu tidak hanya tentang berhubungan fisik, tapi juga mencakup pelecehan verbal bernuansa seksual seperti catcalling dan semacamnya. Juga sentuhan yang tidak diinginkan, seperti kalau begal di jalan, iya benar sekali. Terus ancaman atau paksaan dari media sosial seperti VCS. Kamu tahu VCS kan? Kamu tahu Kak, lagi rame ya kali sekarang nih ya. Bener banget, lagi viral itu. Itu juga termasuk kekerasan seksual di media sosial. Sementara itu, bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Nah, macam-macam bullying itu banyak. Ada bullying verbal, itu kayak ejekan dan hinaan. Terus ada bullying fisik, itu kayak kamu mendorong, memukul gitu. Juga ada bullying sosial, yaitu di dalam suatu kelompok ada salah satu anak yang dikucilkan, itu termasuk bullying juga. Nah, jika menemui seperti itu, segera melapor kepada pihak yang berwajib. Nah, ada satu lagi nih yang paling banyak, ini juga termasuk bullying, yaitu cyberbullying melalui media sosial seperti kritikan pedas, seperti itu untuk mengucilkan yang punya konten seperti itu. Netizen itu biasanya Kak. Nah, benar sekali. Ya, netizen cyberbullying, soalnya menjatuhkan mental seseorang. Oke Kak, kira-kira dampaknya apa sih dari bully dan kekerasan seksual ini? Dan kira-kira cara penanganannya gimana ya Kak? Menurut aku sih ya, kekerasan seksual dan bullying itu berdampak besar terhadap kesehatan mental fisik pada remaja. Dikarenakan pada remaja itu masih labil-labilnya ya kita bilang. Nah, pada remaja karena masih labil dan baru mengenal rasa takut, rendah diri, stres, trauma, hingga gangguan belajar dan hubungan sosial, mereka tuh akan terganggu dikarenakan oleh bullying atau kekerasan seksual. Bisa berdampak depresi dan yang lainnya. Jadi harus segera ditangani, dan pencegahannya bisa melalui edukasi paling efektif, terutama jika dilakukan secara berkelanjutan ya. Dan yang terpenting, edukasi bukan hanya untuk para remaja saja, bukan hanya untuk siswa dan mahasiswa, tapi juga edukasi penting untuk para guru yang menjaga siswanya dan para tenaga pengajar lainnya yang bertugas untuk menjaga para siswa yang berada di sekolah atau di kampus. Oke,
Oke, Sobat Edukasi, sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan remaja. Jika kamu mengalami, melihat tindakan kekerasan seksual maupun bullying, jangan diam. Berani bicara adalah langkah awal untuk perubahan. Ingat, kamu tidak sendirian. Setiap orang berhak merasa aman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini, Sobat Edukasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, stop kekerasan, stop bullying, mulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa.